Billah amma ba'd. Kita masuk pelajaran Aqidatul Awam. Semuanya kitabnya dibuka Aqidatul Awam. Pada bait yang pertama kita baca dulu 5 bait dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Sampai situ ya. Sampai 5 bait kita artikan dari atas. Abda'u bismillahi warrahmani. Aku memulai karangan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Aku di situ siapa? Yang menyebut nama Allah adalah pengarang kitab Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Semua perbuatan yang baik itu harus diawali dengan mengucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Itu berdasarkan yang pertama mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu yang pertama apa? Surat Al-Fatihah ataupun surat Al-Baqarah, semuanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi mengikuti Al-Quran semuanya diawali dengan membaca bismillah. Dibiasakan memulai segala sesuatu yang baik dengan mengucapkan bismillah. Juga yang kedua berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perkara yang ada kebaikan di dalamnya yang tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan terputus. Terputus apa? Terputus keberkahannya. Terputus dari keberkahannya. Jadi semua perbuatan kita yang baik itu disunnahkan diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca apa? Basmalah. Ya, karena untuk mendapatkan keberkahan. Membaca bismillah ini ada 5 hukum. Diperhatikan, membaca bismillah itu ada berapa hukumnya? 5. Ada 5. Yang pertama wajib membaca bismillah. Nanti kita tanyakan ini. Yang kedua sunnah membaca bismillah. Yang ketiga mubah. Yang keempat makruh membaca bismillah. Yang kelima adalah haram membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim itu sendiri terkadang bisa dosa.
Yang pertama, hukum membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim menjadi wajib, yaitu ketika apa? Wajib membaca di dalam surat Al-Fatihah di dalam sholat. Di dalam sholat wajib membaca apa? Surat Al-Fatihah. Ya. Di dalam surat Al-Fatihah ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dibaca Bismillah, maka menjadi tidak sah sholatnya. Maka wajib membaca Bismillah. Kapan? Di surat Al-Fatihah di dalam sholat. Mengerti ya? Yang kedua, membaca Bismillah sunnah hukumnya, yaitu dalam semua permulaan perbuatan yang baik. Di dalam permulaan perbuatan yang baik, mau taklim seperti ini sunnah baca bismillah. Mau makan baca bismillah. Mau minum, mau tidur, mau berangkat sekolah, mau melakukan hal yang baik, sunnah membaca bismillah. Mengerti ya? Yang ketiga, hukumnya mubah. Mubah itu boleh, tidak ada muatan pahala, tidak ada muatan dosa. Itu namanya mubah. Kalau wajib itu bermuatan pahala jika dilakukan, jika ditinggalkan berdosa. Ya. Kalau sunnah jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan hukumnya tidak berdosa. Itu sunnah. Yang ketiga, mubah, tidak bermuatan pahala, tidak ada dosa. Kapan membaca bismillah nggak dapat pahala ini? Juga nggak dapat dosa. Contohnya misalnya ada orang yang tidur kemudian mengigau. Iya, mengigau ketika tidur, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dapat pahala apa enggak ini? Mengigau ketika tidur. Tidak dosa, juga tidak pahala, karena dia enggak sadar. Orang itu kalau bekerja tanpa sadar tidak salah, tapi juga tidak mendapatkan pahala. Meskipun dia ketika mengigau membaca 30 juz Al-Quran nggak dapat pahala, karena nggak sengaja itu. Ya, seperti itu, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, karena tidak sengaja. Yang ketiga, yang keempat, hukumnya makruh. Kalau membaca bismillah boleh, tapi kalau nggak baca bismillah lebih baik. Nggak, kebalikannya, kalau baca bismillah lebih tidak tepat, yaitu ketika melakukan perbuatan makruh. Ya, ketika melakukan perbuatan makruh itu baca bismillah kurang tepat. Ya boleh, tapi kurang bagus. Contohnya apa yang makruh itu? Kalau misalnya dikatakan merokok itu makruh, mau merokok baca bismillah nggak baik, karena perbuatan itu perbuatan setan, nggak bagus. Ya. Atau mau membunyikan petasan, nah itu nggak boleh baca bismillah. Karena apa? Karena nama Allah itu harus dibaca ketika melakukan yang baik. Kalau dilakukan untuk hal yang tidak baik, itu termasuk melecehkan, menghinakan nama Allah. Enggak boleh. Tapi juga enggak dosa, karena perbuatannya makruh. Yang kelima, haram. Justru membaca bismillah ini dapat dosa, enggak dapat pahala. Contohnya apa? Contohnya membaca di dalam kamar mandi, di toilet. Nah, itu tempatnya bagus apa enggak itu? Itu haram kalau baca bismillah. Di dalam kamar mandi berzikir kepada Allah justru
tidak boleh, haram, dosa. Ya, karena melecehkan kepada nama Allah. Tempat yang jelek itu nggak boleh di situ disebutkan nama-nama Allah. Mengerti itu hukum bismillah. Semua perbuatan yang baik seperti ini, membaca karya kitab ulama ini dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah. Siapa Allah itu? Adalah Tuhan yang wajib disembah. Bagaimana dikatakan Allah itu Tuhan yang wajib disembah? Karena apa? Karena Allah sendiri yang menyatakan, Qul innani anallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku Tuhan itu adalah Allah. Maka Tuhan itu sudah menyatakan sebagai Allah. Selain Allah berarti bukan Tuhan. Ya. War-Rahmani, yang Maha pemberi rahmat. Pemberi apa rahmat itu? Rahmat itu pemberian yang umum diberikan kepada seluruh makhluk. Rahmat, ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, rahmatku ini merata kepada segala sesuatu. Rahmat itu diberikan kepada orang Islam, iya, orang kafir juga, iya. Yang menyembah Allah diberikan rahmat, yang tidak menyembah Allah juga diberikan rahmat. Al-mun'im bijalailin ni'am, itu definisi daripada Rahman, yang memberikan nikmat dengan secara menyeluruh. Contohnya apa rahmatnya Allah itu? Udara, ya, oksigen ini yang kita hirup. Orang kafir boleh apa enggak menghirup oksigen di bumi ini? Boleh, karena itu diberikan kepada semua makhluk, menunjukkan Allah itu rahmat memang di dunia. Air hujan, ya, itu diberikan untuk seluruh makhluk. Termasuk kesehatan. Kesehatan itu juga diberikan kepada orang Islam, orang kafir, semuanya mendapatkan rahmat Allah di dunia. Ya. Wa birrahimi, dan dengan Allah yang Maha Rahim. Rahim ini lebih berbeda dengan rahmat. Kalau rahmat itu seluruhnya mendapatkan rahmatnya Allah, tapi kalau rahim itu kasih sayangnya Allah hanya diberikan kepada orang yang Islam, yang menyembah kepada Allah. Rahim itu diberikan hanya kepada orang Islam yang masuk surga, yang mendapatkan nikmat Allah. Itu enggak semua orang nanti di akhirat dipisah, dibedakan. Orang yang mendapat kasih sayang Allah masuk surga, yang tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah karena dia tidak menyembah Allah masuk neraka. Atau diartikan rahim itu al-mun'im bidaqaiqin ni'am, yang memberikan nikmat dengan yang lebih khusus, lebih detail kepada setiap individu. Contohnya kepandaian. Kalau otak manusia ini semua diberikan otak apa tidak ini? Akal diberikan semua manusia. Tetapi perbedaannya pada kadar keilmuan atau pemahamannya. Ada yang ilmunya besar, ada yang sedikit. Nah, perbedaan itu bergantung daripada rahim, sifat kasih sayang Allah. Kadang-kadang orang bisa punya mata semua. Punya mata apa enggak ini? Cuman ada yang perlu dengan kacamata karena dia rabun. Punya mata tapi kurang tajam penglihatannya. Nah, itu perbedaan di situ diberikan kepada dari Allah, bentuknya sifat rahim, al-mun'im bidaqaiqin ni'am.
daimil ihsani, Allah yang selalu langgeng kebaikannya. Allah itu selalu baik, ya, tidak pernah Allah itu tidak berbuat kebaikan, ya. Selalu Allah itu memberikan udara kebutuhan manusia, mulai menciptakan Nabi Adam sampai nanti kiamat. Tidak pernah sedikit pun dikurangi oksigen ini, ya. Selalu baik Allah. Falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu, maka segala pujian. Alhamdu itu artinya apa? Segala pujian. Pujian itu ada yang dilakukan dengan lisan ucapan kita, ada yang dilakukan dengan perbuatan, ada yang dilakukan dengan hati, pemikiran. Ya, jadi pujian itu ada 3. Ats-tsana bil lisan, pujian dengan lisan, pujian dengan perbuatan, pujian dengan keyakinan atau pemikiran. Nah, alhamdu itu salah satu bentuk pujian dengan mengucapkan lisan. Alhamdulillah. Orang yang memuji kepada Allah, yang telah mendapatkan nikmat Allah, itu harus melakukan juga dengan memuji melalui anggota badan, seperti sholat, melakukan ibadah yang lain, ya. Kalau misalnya dianggap seperti kita dengan orang tua, orang tua memberikan anaknya uang saku 10.000 atau 20.000, maka anak yang baik akan mengucapkan terima kasih. Itu dengan lisan. Harus dibuktikan kalau diperintah sama orang tua, ayo kamu belajar, kamu berangkat ke masjid. Kalau anak tersebut berterima kasih kepada orang tuanya, pasti taat apa tidak? Pasti taat. Itu bentuk terima kasih dengan perbuatan kepada orang tua. Dan di dalam hati dia harus mengagungkan kepada orang tua, selalu menghormat kepada orang tua yang selalu memberikan kebutuhan daripada anaknya. Dalam hatinya takzim, mengagungkan orang tua. Itu anak yang berterima kasih, pandai berterima kasih. Kalau hamba Allah itu juga harus melakukan 3 hal ini. Dia banyak bersyukur dengan lisan, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis makan, mendapatkan nikmat Allah, mengucapkan apa? Alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'am. Sudah diberikan nikmat bisa tidur nyenyak, bangun tidur membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah diberikan buang hajat, bisa buang hajat. Itu nikmat apa enggak itu? Kadang-kadang kita enggak mikir. Coba kalau kita, bukan kita ya, bukan saya, tapi orang yang sakit itu kalau enggak bisa buang air selama 1 minggu, bingung apa enggak ini? Selama 1 bulan bagaimana dia enggak bisa buang air? Bisa dibayangkan apa enggak? Maka perutnya ini kadang-kadang 1 pos kamling besarnya, ya. Makan terus karena dia harus makan, tapi nggak bisa buang air. Nah, termasuk nikmatnya Allah itu adalah bisa membuang sisa-sisa makanan dan minuman melalui buang air besar atau buang air kecil. Makanya itu sehat orang bisa buang air itu. Setelah buang air harus mengucapkan alhamdulillah, ya, yang telah memberikan kesehatan, adhaba anil adza wa afani, yang telah menghilangkan segala penyakit dari lambung dan menyehatkan kita.
Jadi buang air itu habis keluar dari WC jangan langsung lari, baca doa dulu. Alhamdulillah alladzi azhaba 'anil adza wa afani. Pujian kepada Allah, dengan lisan memperbanyak baca alhamdulillah. Kemudian jika diperintah sholat sama Allah, hamba yang bersyukur terima kasih kepada Allah itu melaksanakan apa tidak? Melaksanakan, karena dia mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Ya. Juga dalam hatinya merasa menghormat kepada Allah, mengagungkan kepada Allah yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita tidak mendapatkan nikmat Allah itu, salah satunya misalkan bangun tidur kaki nggak bisa digerakkan, persendian ini kaku semua. Bagaimana kita? Bisa sekolah apa enggak? Kalau sholat bagaimana? Berdiri bisa apa enggak kita? Hanya satu saja, nikmat kaki yang dicabut sama Allah, enggak bisa berdiri. Maka belum nikmat yang lain, tangan, nikmat bisa melihat. Coba dibayangkan kalau sekarang ini kita bisa melihat, tiba-tiba jadi nggak bisa melihat, buta. Bisa pulang apa enggak? Turun dari tangga ini bisa jatuh apa enggak ini? Yang asalnya kita bisa melihat teman kita, oh ini jelek, ini tampan, akhirnya nggak bisa melihat, nggak kenal sama teman lagi. Ya, ini mata ini termasuk nikmat yang besar dari Allah. Makanya harus bersyukur. Bersyukur itu banyak mengucapkan alhamdulillah dan banyak menggunakan mata ini ibadah, dibuat membaca Al-Qur'an, dibuat membaca pelajaran, menghafal, termasuk salah satu cara bersyukur kepada Allah dengan anggota badan. Mengerti ya? Falhamdulillahil qadimil awwali, Allah yang maha qadim. Qadim itu apa? Qadim artinya maha dahulu. Qadim itu maha dahulu. Sebelum segala sesuatu, itu namanya maha dahulu. Sebelum segala sesuatu itu yang ada siapa? Allah. Sebelum ada matahari, sebelum ada bumi, sebelum ada manusia, itu Allah yang maha dahulu. Al-awwali, yang pertama Allah itu. Ya, enggak ada sebelum Allah. Allah yang maha dahulu yang pertama. Al-akhiril baqi bila tahawuli, Allah yang maha akhir. Semua makhluk ini, manusia, bumi, matahari, langit, ada batas akhirnya. Kapan batas akhirnya? Kiamat, habis semua, dikasih kehancuran sama Allah. Bahkan malaikat itu akan mati. Yang terakhir mati daripada makhluknya Allah ini adalah malaikat yang mencabutnya nyawa, Israel setelah mencabut malaikat sangkakala, kemudian dia disuruh mencabut dirinya sendiri, nyawanya sama Allah. Sudah itu enggak ada lagi yang hidup. Yang kekal hanya siapa? Allah. Yang terakhir hanya Allah. Ya. Bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Allah itu kekal tanpa berubah, selalu memberikan rahmat, gak pernah berubah jadi membenci, gak pernah berubah menjadi azab, tidak. Ya, itu makna dari pendahuluan. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Kemudian salawat dan salam semoga selalu sarmadan, artinya
selalu, terus menerus, langgeng, ala nabi, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, manusia yang terbaik di dalam mentauhidkan Allah. Orang yang paling bagus tauhidnya adalah siapa? Nabi Muhammad yang mentauhidkan Allah dengan sebaik-baiknya. Mengerti? Nah, makna sholawat itu apa? Makna sholawat, as-sholatu artinya ad-du'a'u bil khair. Ya, diingat-ingat ya, makna sholawat itu dari segi bahasanya mendoakan kebaikan. Nah, sholawat itu ada tiga macam. Kalau sholawatnya dari Allah, seperti dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawat dari Allah itu bukan membaca Allahumma sholli ala Muhammad, bukan, tapi memberikan rahmat kepada seluruh alam. Itu rahmatnya Allah, termasuk bentuk solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, dari Allah adalah memberikan rahmat. Kalau dari malaikat, solawat itu berupa adalah istighfar, memintakan ampun dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu bersolawat kepada Nabi dengan mendoakan umat Nabi Muhammad ini diampuni dosa-dosanya. Ya. Kalau dari manusia seperti kita ini, solawat itu artinya mendoakan Nabi dan menghormat kepada Nabi, mendoakan supaya Nabi ini derajatnya ditingkatkan oleh Allah, dan bentuk penghormatan umat kepada Nabi Muhammad. Itu dari umat adalah doa dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mendapatkan hidayah ini dari Allah, jadi orang Islam, perantaranya siapa? Perantara asalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya sampai kepada para ulama yang datang ke Indonesia, kemudian menyebarkan Islam di Indonesia. Kita jadi Islam. Ya. Kalau tidak ada ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia, beragama apa orang Indonesia ini? Beragama tetap dulu nenek moyangnya Hindu dan Buddha. Ya. Alan nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Dan kepada keluarga Nabi, artinya dilihat wa alihi, dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad ini ada dua macam. Keluarga dari segi nasab keturunan. Ya. Dalam keluarga Nabi ini ada dua. Ada dari segi zakat, ada yang dari segi doa. Ini nanti saya tanyakan ya. Dari segi zakat, dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita anut adalah keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu keluarga Nabi. Bani Hashim, Bani Muttalib. Itu termasuk keluarga Nabi Muhammad. Kalau dari segi doa, ya, doa itu seperti kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga salawat Allah diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ini kita berdoa kepada Allah. Nah, yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad di dalam doa tersebut
artinya kullu mu'minin, semua orang yang beriman itu mendapatkan doa. Setiap orang bersolawat kepada Nabi Muhammad, menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, itu mendoakan kepada semua orang yang beriman. Karena apa? Nabi Muhammad itu ibaratnya ayah, ya kan? Kalau ada presiden disebut apa presiden itu? Presiden disebut apa? Kepala negara. Kalau ayah disebut kepala rumah. Nabi Muhammad disebut apa ini? Kepala umat. Ya, jadi Nabi Muhammad itu adalah ayah daripada umat Islam yang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau disebutkan wa alihi, keluarga Nabi Muhammad, berarti semua orang Islam dan orang beriman ini mendapatkan doa sholawat yang dipanjatkan kepada Allah. Jadi keluarga Nabi ada dua, dari segi zakat Bani Hashim, Bani Muthalib, dari segi doa semua orang yang beriman. Wasahbihi, dan kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang beriman, yang hidup dan pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa sahabat Nabi? Orang-orang beriman yang hidup dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang sekarang mimpi bertemu Nabi, bukan disebut sahabat, karena dia nggak hidup bersama Nabi. Ya. Atau orang zaman Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi, seperti Abu Lahab, itu bertemu Nabi, bahkan sering bersama Nabi Muhammad, tapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad, juga tidak disebut sahabat Nabi. Mengerti ya? Sahabat itu beriman dengan Nabi, hidup bersama Nabi Muhammad. Meskipun sebentar ketemu Nabi, seperti ada orang dari pelosok Arab kemudian datang kepada Nabi menyatakan Islam, setelah itu balik ke kampungnya lagi, dia disebut sahabat Nabi. Ya. Sahabat Nabi itu yang paling mulia, seperti urutan di dalam Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian yang 10 sahabat Nabi mendapatkan kabar dia masuk surga pasti oleh Nabi. Ya, seperti Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, banyak. Nah, jumlah sahabat Nabi Muhammad itu ada berapa? Ada yang tahu? Jumlah sahabat Nabi Muhammad itu seperti jumlah para nabi. Jumlahnya 124.000 jumlah sahabat Nabi itu. 124.000 orang. Ya, itu jumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi, dan orang-orang yang mengikuti dengan para sahabat zaman tabi'in, seperti para imam Syafi'i, Imam Hanafi, semuanya itu. Sabilal dinil haqqi ghaira mubtadi. Terakhir pembahasan bukan kelompok-kelompok yang membuat bid'ah. Nah, ini yang lagi ngetren ini, bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Ada yang tahu? Bid'ah, kalau ditanya temannya yang enggak sekolah madrasah biar ngerti. Bid'ah, apa bid'ah itu? Ada yang tahu? Bid'ah itu artinya segala perbuatan yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
segala perbuatan yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dimaksudkan adalah yaitu kharaja anil haq, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Itu bid'ah. Segala perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad yang keluar dari tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Kalau seperti madrasah ini, nggak pernah ada di zaman Nabi itu membangun madrasah sampai tingkat-tingkat seperti ini. Pernah ada apa enggak ceritanya? Belum pernah ada di zaman Nabi. Ini termasuk bid'ah ini. Tetapi perbuatan ini bertentangan dengan Al-Qur'an apa tidak ini? Belajar ilmu agama. Bahkan ini tepat dengan perintah Nabi Muhammad adalah utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu meskipun datang ke kota Cina. Cari ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, jadi mencari ilmu ini wajib. Maka sarana-sarana keilmuan agama seperti mencetak kitab, membuat madrasah, membuat pengajaran-pengajaran, ini hukumnya tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Bid'ah tetapi yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, hukumnya ada 5. Ada yang wajib, seperti menulis Al-Quran. Kalau nggak ditulis Al-Quran itu banyak orang nggak bisa baca Al-Quran nanti, nggak hafal Al-Quran, nggak membaca Al-Quran nantinya, bisa hilang Al-Quran. Yang wajib seperti itu. Ada yang sunnah seperti ini, bikin madrasah, membuka pesantren, itu dulu nggak ada. Ini termasuk sunnah. Ada yang mubah. Nah, yang mubah-mubah ini seperti makan dengan sendok, dengan piring, macam-macam. Itu dulu tidak ada zaman Nabi dengan sendok, itu pakai tangan semua. Tapi boleh, nggak ada masalah. Ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Nah, semuanya itu mengikuti asal hukum Islam yang 5 ini. Haram, makruh, mubah, sunnah atau wajib. Harus dilihat dari koridor hukum Islam ini. Itu pendahuluan daripada kitab Aqidatul Awam. Mulai dari bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita baca Aqidatul Awam ya. Bersama-sama, nanti ditutup dengan doa setelah belajar. Nah, setelah itu setoran hafalan.